Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja, seluruh subscriber Avanti Channel, seluruh penonton semuanya tanpa terkecuali. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maufirahnya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Baik teman-teman, saat ini saya akan mereaksi sebuah komentar dari jamaah Wahabi yang logikanya kacau. Komentar seperti ini sebenarnya menandakan dirinya itu tidak punya kapasitas apa-apa untuk membela ustadznya yang saya reaksi. Padahal di komentar ini seharusnya dia itu kalau mau membela Ustadz Farhan Abu Furaihan itu yang fatwanya keliru itu, kalau Anda punya ilmu Anda bantah dong. Padahal saya di situ mengutip fatwanya atau penjelasannya Ustadz Syafiq Riza Basalama yang tidak sama dengan pendapatnya Farhan Abu Furaihan, serta saya itu menjelaskan di situ berdasarkan fatwanya Syekh Muhammad Sholeh Al-Munajjid yang juga mengutip pernyataannya Syekh Utsaimin. Di situ membantah, tidak setuju terhadap pendapatnya Farhan Abu Furaihan itu, menyalahkan fatwanya secara tidak langsung ya. Fatwa Farhan Abu Furaihan ini salah, bro. Ini namanya Sabili Trio. Fatwanya. Komennya ini kayak anak kecil gitu lah. Coba ini komennya. Sebaiknya sampian mengadakan kajian saja seperti mereka. Dikira saya tidak pernah mengadakan kajian ya. Kajian saya itu kajian banyak. Di antaranya adalah syarah taklim muta'alim. Dan yang ngaji sama saya itu lebih 800 orang. Itu setiap Senin. Kalau tidak percaya datang ke Sumeneb sampean. Pas di kota itu. Yang datang itu santri di depan saya itu santri yang mayoritas mereka itu sudah paham ilmu alat, paham kitab. Jadi tidak sembarangan saya, tidak bisa ngoceh seperti Ustadz Farhan yang rata-rata Ustadz Wahabi yang jamaahnya itu goblok-goblok semua. Terpaksa saya katakan seperti ini, kayak Anda trio ya. Kalau ustadznya salah, Anda hanya manggut-manggut. Tetapi kalau di depannya itu, jamaahnya itu adalah orang-orang yang bisa baca kitab semua, jangan coba-coba salah, pasti langsung ditegur, blok, ya. Terpaksa saya katakan seperti ini, karena Anda itu, ya gimana ya, ta'anut. Anda itu, coba, banyak enggak pengunjungnya? Jadi kebenaran diukur dengan banyaknya pengunjung ya. Banyaknya pengunjung merupakan indikator dari kealiman seseorang. Kalau pengunjungnya sedikit, berarti kealiman seseorang itu patut dipertanyakan. Kenapa ini? Buktikan aja bro. Mas Sabili Trio. Ini logika kacau Anda. Kalau kebenaran diukur dengan banyaknya pengunjung, kealiman diukur dengan banyaknya pengunjung, maka Ustadz Wahabi yang kamu sanjung-sanjung, yang kamu bela itu padahal sudah jelas salah karena Anda itu goblok sehingga Anda tidak tahu. Terpaksa saya katakan Anda goblok. Karena boleh mengatakan orang bodoh itu dengan bodoh, orang goblok itu dengan goblok, boleh diungkapkan apabila ta'anut seperti Anda itu. Jika kealiman seseorang indikatornya diukur dengan banyaknya jamaah, seharusnya Anda paham bahwa Ustadz Wahabi itu tidak alim karena jamaahnya tidak seberapa kok. Coba lihat di masjid-masjid setelah kajian itu, berapa orang yang hadir? Paling banter katanya kajian akbar itu. Mana banyak pengikutnya, pengunjungnya ketika Ustadz Abdul Somad itu yang hadir? Mana banyak bro? Mana banyak dengan pengajian-pengajian Kiai NU? Mana banyak? Coba lihat. Kemarin itu waktu Harla NU itu pengajiannya berapa juta itu yang hadir. Berarti kiai-kiai NU, ustadz NU, ustadz Aswaja itu lebih alim daripada ustadz Anda yang Anda bela itu, ustadz Wahabi itu.
Mana mereka itu? Walaupun mengadakan pengajian akbar, berapa orang yang hadir? Coba bandingkan, kalau indikator kealiman seseorang atau bahkan indikator kebenaran diukur dengan banyaknya jamaahnya, maka Anda, jamaah Anda, paham Anda, manhaj Anda yang katanya salaf itu tidak ada apa-apanya dibandingkan aswaja, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pengajian-pengajian ustadz-ustadz aswaja, sekali bermisalnya Ustadz Abdul Somad dan lain-lain sebagainya itu berapa ribu yang hadir, bro. Ya Allah, Anda ini semakin kacau berpikirnya. Cobalah kalau Anda waras, ketika Ustadz Anda disalahkan oleh aswaja, disalahkan oleh YouTuber aswaja, kalau Anda itu mampu, kalau Anda itu berilmu, bukan bodoh, maka Anda itu harus menolaknya, Anda itu harus membantahnya, membelanya dengan ilmu pula. Bahkan yang saya sampaikan untuk menolak fatwanya Farhan Abu Huraihan itu dan ustadz-ustadz Wahabi yang lain itu, kebanyakan saya memakai referensinya orang-orang Arab Saudi, ulama-ulama Arab Saudi. Kenapa? Karena ukuran kebenaran dari dulu itu katanya Mekah Madinah. Setelah saya ungkapkan, setelah saya nyatakan, saya beberkan bahwa fatwa ulama Arab Saudi ternyata itu banyak yang tidak sejalan dengan fatwa ustadz-ustadz Wahabi di Indonesia ini, bro. Seharusnya Anda sadar diri loh. Yang maklum, orang bodoh seharusnya itu tidak banyak bicara seperti Anda itu. Kalau tidak tahu ya, Anda itu cari tahu lah yang mana yang benar. Ya maklumlah kalau orang-orang seperti Anda itu kan tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Maklum. Di konten itu, bro, saya menyalahkan Ustadz Farhan Abu Huraihan dengan fatwanya, dengan ceramahnya Ustadz Syafiq Risa Basalamah, sekaligus dengan fatwanya ulama-ulama Saudi, yaitu Syekh Muhammad Sholeh Al-Munajjid dan Syekh Utsaimin. Itu salah Ustadz Farhan Abu Huraihan ketika menjelaskan bahwa seseorang suami apabila memanggil istrinya dengan sebutan ummi, mama, ibu, itu keliru katanya. Keliru, kata Farhan Abu Huraihan. Padahal enggak, Syekh Utsaimin enggak menjelaskan seperti itu. Syekh Sholeh Al-Munajjid tidak menjelaskan seperti itu. Itu tidak termasuk dihar, tidak termasuk yang diharamkan oleh ulama, yang dilarang oleh ulama, kata Farhan Abu Huraihan itu. Bahkan itu ala sabilit talattuf. Itu adalah ungkapan sayang, bro. Ya, gimana Anda ini punya otak kok nggak digunakan sih? Ini saya ungkapkan lagi, ini fatwanya Farhan Abu Huraihan ya. Dengarkan ini, bro. Dan penjelasan Syekh Utsaimin serta penjelasannya Syafiq Risa Basalamah itu, dengarkan. Pasang telingamu baik-baik, bro. Barakallahu fik. Bagaimana seorang memanggil istrinya Umi, si istri manggil ayahnya juga, suami juga Abi. Para ulama sebutkan di dalam pembahasan fikih keluarga ini sesuatu yang tidak dibenarkan oleh syariat. Dengarkan ya, bro. Itu Farhan Abu Huraihan itu menyatakan bahwa ketika suami memanggil istrinya dengan sebutan ummi, ade, ibu, ini katanya dilarang oleh ulama, sesuatu yang dilarang oleh ulama. Ulama mana, bro? Ayo kita dengarkan jawabannya Syafiq Risa Basalamah. Itu ustadz Anda juga kan? Ustadz Wahabi juga kan? Dengarkan ini. Terus gimana Ustaz? Apakah kita manggil istri kita bunda, gitu kan? Mama atau apalah panggilan, apa itu termasuk seperti itu? Tidak. Tidak termasuk. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin membahas masalah itu. Kalau nggak salah di salah satu kitab fatwanya. Itu panggilan bukan dimaksudkan untuk panggilan ibu, bukan. Itu panggilan manja lah. Nah, sekarang dengarkan fatwanya Syekh Sholeh Al-Munajjid ya. Ini ulama Saudi, bro, ya. Mal hukmu fi ayyaqula az-zawju li zawjatihi ya mama. Bagaimana hukum seorang suami berkata atau memanggil istrinya dengan sebutan mama? Hal hadza haramun? Apakah ini hukumnya haram? Aw hal yaj'alu az-zawjata muharramatan alai, atau ucapan itu menjadikan seorang istri menjadi haram bagi suaminya? Wal ghalib anna az-zawja yaqulu, yang biasa, yang lumrah seorang suami berkata terhadap istrinya dengan perkataan misla hadhil kalimat, dengan perkataan semacam ini, ala sabilit talattuf wa tawqir. Itu kan tujuannya adalah dengan kasih sayang kan, dan memuliakan. Fala yakunu dhiharan, maka tidak menjadi dhihar, dan istri itu tidak menjadi haram dengan perkataan itu terhadap suaminya. Jadi kamu jangan asal bacot, jangan asal bicara. Aku mungkin sangkaanmu ndak pernah ngadakan kajian.
Ya Allah, bro. Badan. Ini kayak kocak. Yaumal taqal jam'an, ketika dua pasukan. Jauhi sifat malas, karena malas akan menyebabkanmu bodoh. Kalau goceng akan mengeluarkanmu dari sifat kebodohan itu. Man sabata nabata, barang siapa yang tekun maka dia akan berkembang. Jadi Mas Sabili Trio itu, kalau Anda ingin tahu kajian saya, ya, kajian saya yang di depan saya itu bukan orang bodoh-bodoh, bro, bukan orang yang tidak tahu baca kitab. Itu semuanya tahu baca kitab, mayoritas mereka itu tahu baca kitab. Bukan seperti ustadz-ustadz Anda yang jamaahnya di depannya itu hanya manggut-manggut. Itu orang-orang mayoritas baca kitab, bisa baca kitab, ya. Kalau salah langsung ditegur itu. Kalau Anda tidak percaya, silakan datang ke Sumedap malam Rabu atau malam Senin. Datang ke Sumedap Anda, buktikan. Nanti kita, kalau Anda tidak terima, kita diskusi, tidak apa-apa. Saya ingin tahu kealiman Anda seperti apa itu.